Halo teman-teman, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat berakhir tahun ya. Karena dalam waktu dekat ini juga kita akan merayakan yang namanya tahun yang baru ya. Mungkin dalam memasuki tahun yang baru, biasanya apa yang bisa kita lakukan selain mungkin mengadakan perayaan dengan kebisingan, menyenangkan juga kalau kita juga mengadakan perayaan dengan keheningan, dalam arti kita kembali mengenang ya apa yang sudah lewat itu untuk kita jadikan sebagai sebuah hikmah atau pembelajaran. Pembelajaran apa sih yang sudah kita lalui? Hikmah apa yang bisa kita dapat di tahun 2021 ini? Kalau bagi saya pribadi, tahun ini menjadi tahun yang mungkin sangat unik ya, karena di satu sisi saya mengalami ibaratnya penderitaan yang begitu besar secara materi maupun juga secara perasaan, tapi di sisi lain juga mendapatkan begitu banyak berkah pembelajaran gitu yang menguatkan hati saya, yang akhirnya nanti bisa menjadi modal bagi saya untuk lebih baik dari sebelumnya ke depan. Jadi ini sesuatu yang menyenangkan. Mungkin kalau hari ini saya akan membahas tentang lebih kepada, mungkin ini jadi pesan sponsor aja ya buat teman-teman, juga itu juga peringatan sebenarnya sih bagi diri saya. Mungkin saya juga mau share kepada teman-teman. Saya akan mulai cerita saya dengan kurang lebih adalah seperti ini. Jadi gini Des ceritanya, kita dengar cerita dulu ya. Jadi banyak orang tanya sama saya, itu Mas Ade itu katanya punya kucing ada berapa gitu ya. Ya. Nanya ke saya banyak ya, saya lihat di Instagram katanya tidurnya bahkan sama kucing gitu ya, punya berapa. Nah jadi ketika orang bertanya sama saya ini, tapi ini sekali lagi ya teman-teman, ini saya cerita ini lebih kepada sebuah cerita aja ya, nanti kita ambil hikmahnya sama-sama ya. Mungkin jawabannya bukan itu sih sebenarnya, tapi kurang lebih lah ya. Jadi orang tanya sama saya, Mas Ade punya kucing berapa? Lalu jawaban saya adalah ya tergantung. Saya bilang, oh ya, tergantung apa Mas Ade? Iya tergantung, maksudnya mau tanya yang mana gitu. Istilahnya kucingnya mau yang warna putih apa yang warna hitam? Saya bilang, oh gitu ya. Ya kalau yang warna putih ada berapa Mas Ade? Oh kalau yang warna putih saya kebetulan punyanya ada 7 kucingnya. Oh gitu. Terus kalau yang warna hitam berapa? Ya kalau warna hitam kurang lebih ada 7 juga gitu ya. Jadi yang putih 7, yang hitam juga 7 juga. Nah lalu orang bertanya lagi sama saya, itu kucingnya makanannya makan apa gitu kan ya. Ya kan biasanya kadang orang makan ayam, makan ikan, makan apa aja yang ada di sampah kadang-kadang dimakan. Dan itu jawaban saya adalah tergantung. Tergantung yang hitam apa yang putih Des. Ya. Oh kalau yang putih apa makannya Mas Ade? Kalau yang putih itu kucing-kucing saya makannya itu makanan kucing aja gitu ya. Berbagai merek makanan kucing banyak tuh ya. Ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat saya di apa namanya di endorse, dikasih ya. Sampai hari ini saya belum ada yang ngasih tuh makanan kucingnya, mesti beli sendiri. Jadi pakai makanan kucing yang putih Des gitu. Loh tapi kalau yang hitam makannya apa gitu ya? Yang makanan ya kalau yang hitam sama ya, kurang lebih ya pakai yang apa namanya, pakai yang makanan kucing juga, sama juga sih. Oh gitu. Lalu habis itu pertanyaan selanjutnya kepada saya, pertanyaannya adalah memang kalau kucingnya Mas Ade itu rasnya apa gitu kan? Nah, lalu saya jawab ya tergantung. Yang putih apa yang hitam gitu ya. Kalau yang putih emang rasnya apa? Kalau yang putih rasnya itu namanya Dome. Nah, Desi tahu gak Dome apa? Baru dengar ya, rasnya Dome. Keren kan rasnya, kan ras kan ada Persia, ada macem-macem ya, ada apa lagi lah ya gitu ya. Anggora atau apa gitu ya. Kalau saya rasnya Dome kalau yang putih saya. Dome itu artinya domestik alias kucing kampung. Cuma kalimatnya lebih halus, yaitu adalah si Dome, saya bilang Dome, keren ya, dom gitu ya, jadi domestik. Oh gitu ya. Nah kalau yang hitam rasnya apa? Kalau yang hitam ya rasnya Dome. Sama dong. Ya sama. Jadi domestik juga. Nah lama-lama orang yang bertanya sama saya, dia kesel sama saya. Kenapa? Karena tadi ditanya, Mas Ade
kucingnya ada berapa? Lalu saya tanya, tergantung jawabannya yang hitam apa yang putih. Gitu. Ketika ditanya tadi misalnya makannya apa, saya tanya tergantung yang hitam atau yang putih. Lalu ketika ditanya rasnya, lalu saya tanya lagi balik, tergantung yang hitam apa yang putih. Dan jawabannya adalah dua-duanya sama-sama dome gitu. Lama-lama dia kesel sama saya, lalu dia bertanya sama saya, Mas Ade kenapa sih tiap kali saya tanya, kenapa ditanya terus yang hitam atau yang putih? Lalu saya kasih tahu sama teman-teman. Jadi jawabannya Des, alasannya kenapa saya membedakan yang hitam sama yang putih, karena yang saya kasih tahu ya, karena yang putih itu asli emang bener kucing saya. Yang itu? Kucing saya juga. jadi apa moral dari cerita ini, Des? Moral dari cerita ini adalah bahwa ibaratnya kita itu teman-teman sekalian punya sebuah kecenderungan untuk selalu ingin membedakan, beda dong, lain dong gitu. Makanya kenapa ada kata eksklusivitas itu gitu, Des. Kita selalu bilang beda dong. Tapi terakhirnya adalah apa? Sama. Terakhirnya adalah sama-sama aja. Itulah yang sebenarnya mungkin kalau kita mau melihat lagi daripada simbol bangsa dan negara kita itu, kalau kita berbicara ada burung Garuda, di bawahnya ada tulisan apa, Des? Tepat sekali, yaitu yang artinya apa? Terkesan kelihatannya berbeda, tapi pada substansinya sesungguhnya adalah satu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi kalau kita mengambil esensi daripada semboyan negara kita, kita bisa menjadikan itu sebagai sebuah pembelajaran untuk kita kembalikan kepada perilaku kita ya. Kita ada satu keunikan, selalu ingin berbeda. Apa-apa pokoknya kalau bisa beda gitu ya. Tapi pada kenyataannya sebenarnya satu. Persis seperti kalau teman-teman boleh melihat di sini berbagai, kalau ini saya melihat nih misalnya ada ombak, lalu ada bubble, lalu ada awan, lalu ada hujan. Tapi sesungguhnya ini adalah yang disebut dengan yang namanya, kalau istilahnya nama dan rupa. Nama dan rupa atau nama dan peran atau fungsinya memang dia sebagai ombak, mungkin nanti akhirnya begitu dia sampai ke pesisir pantai dia akhirnya menjadi busa itu naik ke atas akhirnya menjadi awan itu akhirnya jatuh menjadi hujan dan sebagainya, tapi substansinya tetap adalah air. Begitupun juga kalau dia lihat misalnya di sini ada kursi, ada meja, ada lemari, perannya dia sebagai tempat duduk kursi ya, bentuknya dia adalah berbeda seperti ini gitu ya bentuknya. Nah yang satu lagi bentuknya adalah seperti lebar seperti ini. Ini adalah yang namanya meja, fungsinya beda lagi, adalah untuk misalnya makan. Lemari fungsinya sama atau beda, Des? Fungsinya beda, mungkin untuk menaruh pakaian atau menaruh barang dan sebagainya. Bentuknya pun juga berbeda. Secara nama, rupa dan fungsi itu berbeda, tapi substansinya sama, yaitu adalah si kayu itu sendiri. Jadi sekali lagi, kalau seandainya misalnya kursi ini, ibaratnya kalau dipegang, itu bahannya dari apa, Des? Bahannya dari kayu, sesungguhnya, aslinya. Jadi kalau istilahnya orang bilang, realitas sesungguhnya adalah si kayu. Cuma kayu itu dibuat sedemikian rupa untuk akhirnya memiliki peran ini. Tapi kadang-kadang dia suka salah paham ketika beranggapan bahwa, beda dong, saya kan kursi. Lain dong, kamu kan meja. Beda dong, saya ini. Tapi kalau secara substansinya sesungguhnya kelihatannya berbineka, tapi kalau kita berbicara ikanya, yaitu adalah sesungguhnya adalah yang kita bisa lihat persamaannya adalah apa? Yaitu adalah kayunya. Di sini yang mau saya sampaikan teman-teman di sini adalah kadang kita boleh memilih. Kita mau memilih untuk berfokus kepada sebuah perbedaan, atau kita mau memilih untuk berfokus kepada sebuah persamaan atau persatuan. Silahkan. Termasuk juga saya tambahkan lagi contohnya, misalnya ada cincin. Cincin ditaruhnya di jari, ada gelang ditaruhnya di tangan, ada kalung ditaruhnya di leher. Tapi substansinya adalah apa, Des? Substansinya adalah emas. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi seolah-olah terlihat kebinekaan tersebut, tapi pada kenyataannya adalah dia tunggal ika. Mari kita lihat lagi sama-sama. Nah ini teman-teman, kalau kita ngomongin apa namanya persatuan Indonesia, kita mau berfokus kepada persamaan. Ada orang Jawa, ada orang Sumatera, beda dong. Karakternya beda gak, Des? Beda. Bentuknya kadang-kadang mukanya beda gak? Beda juga semuanya. Sunda beda lagi gak, Des? Beda lagi. Orang Dayak beda lagi gak di Kalimantan?
Orang Bali beda lagi gak? Beda. Tapi substansinya terlepas daripada apapun, persamaannya adalah apa? Persamaannya adalah Indonesia. Indonesia udah sendiri ini kan ya. Kita beranggapan berarti oh iya benar kita satu. Tapi kalau kita mau ke dalam konteks yang lebih lebar lagi, ada orang Indonesia, ada orang Malaysia, ada orang Cina, ada orang Jepang, ada orang Korea misalnya gitu ya. Tapi kalau kita mau mencarikan kesamaan daripada orang-orang ini apa, Des? Yaitu adalah orang-orang Asia. Asianya itu adalah yang menjadi substansinya. Tapi nama, rupa, dan fungsinya di sini adalah berbeda-beda. Nah, jadi paham ya teman-teman sekalian ya. Bhinneka Tunggal Ika. Mau kita lebarkan lagi ke yang lebih luas lagi, Des. Yuk kita lebarin lagi. Ada orang Asia, ada orang Eropa, ada orang Afrika, benar ya? Ada orang Amerika. Nah, kalau kita mau jadikan satu, Des, apa, Des? Berbeda-beda, tapi kalau kita mencari persamaannya apa, Des? Sama-sama manusia. Paham ya teman-teman sekalian ya? Tunggal Ika lagi. Ayo kita naikin lagi, Des. Lanjut lagi, Des. Saya tidur sama kucing ya tadi ya, Des ya. Jadi apa tadi? Ada manusia, ada binatang, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada yang lain-lainnya ya, Des. Mungkin batu-batuan juga bisa masuk, Des. Tapi kalau kita lihat dari nama dan rupanya berbeda, fungsinya pun berbeda. Tapi kalau kita mau mencari kesatuannya adalah apa, Des? Yaitu adalah sebagai makhluk hidup, makhluk ciptaan yang maha kuasa. Betul ya? Nah, jadi teman-teman sekalian, ini sebenarnya kalau kita berlihat dalam menyongsong tahun yang baru ke depan, menyenangkan kalau kita kembalikan lagi gitu ya, pemaknaan kita dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika tersendiri. Jadi, ketimbang daripada kita sering berfokus lebih kepada eksklusivitas yang seolah lain dong, beda dong. Tapi kenapa nggak sekali waktu kita juga berfokus kepada persamaan yang disebut dengan namanya inklusivitas. Jadi jangan terperangkap di dalam sebuah metode atau peran, lupa memahami esensi atau substansinya. Atau peran tersebut kenapa ada? Karena kan ada alasan tersebut. Nah, sebagai contoh dalam kebijakan kesehatan. Apa kebijakan kesehatan kita sekarang? Kalau kita berbicara protokol sehat, proteksi dari luar, protokol sehat, proteksi dari dalam, Des. Kita mesti ngapain aja? Katanya harus cuci tangan, cuci hidung, bener ya, mesti cleanliness, bersih. Pakai masker kalau misalnya bertemu orang kebanyakan, kita jaga jarak misalnya, kita melakukan aktivitas olahraga, kita mengatur pola makan kita, mungkin puasa dan sebagainya. Lalu mungkin juga dibantu, ada yang obat-obatan, ada yang suntikan, ada yang operasi, ada dan sebagainya. Tapi ini semua adalah sebuah metode yang istilahnya pendekatannya berbineka atau berbeda-beda. Tapi substansinya apa, Des? Substansinya adalah sehat. Makanya kenapa nggak boleh salah paham ketika hari ini kesibukan kita lupa untuk menjaga kesehatannya, tapi sibuk hanya lebih kepada kepatuhannya gitu. Jadi yang penting itu adalah kita sibuk dengan metodenya itu yang harus dikedepankan, tapi lupa untuk menjaga kesehatannya. Makanya ada istilah yang mengatakan sibuk berlari daripada sebuah tidak terjangkitan. Jadi maunya nggak terjangkit gitu ya. Tapi dalam proses berlari, kita ternyata mengalami kesakitan. Apa yang dilakukan teman-teman di rumah? Ingat sekali lagi, biasanya larinya kemana kalau stay at home? Fooding. Apalagi, Des? Smoking, drinking, lalu drugging, dan sebagainya. Yang semuanya akhirnya berdampak pada apa? Kesakitan ketika kita harus hidup dengan konsekuensi dampak samping daripada ketika kita ada. Jadi kita lupa dengan sehatnya, tapi sibuk berlari daripada yang penting tidak terjangkitnya. Makanya kenapa sekarang hari ini indikator kesehatan itu udah nggak penting lagi apa kita misalnya gula darahnya problem, tekanan darahnya problem, mungkin misalnya kolesterolnya problem, trigliseridanya problem. Lebih yang penting adalah lebih kepada positif dan negatif. Maka hal itulah yang bisa menjadi sebuah evaluasi bagi kita untuk melihat bahwa pada kenyataannya sesungguhnya pendekatan sebuah kesehatan sama juga dengan pendekatan keuangan, sama juga dengan pendekatan-pendekatan yang lain itu ada berbagai cara dan banyak. Makanya dibutuhkan sebuah yang namanya toleransi terhadap, atau istilahnya dibutuhkan sebuah keikhlasan terhadap sebuah perbedaan. Makanya terjadilah yang namanya toleransi, bukan terjadinya yang namanya signifikansi. Jadi kembali lagi teman-teman sekalian, yuk teman-teman, kita nggak mau terjadi di tahun 2022 ini terjadi lagi seperti di tahun 2020 dan 2021 ketika kita pelan-pelan harus kehilangan kemanusiaan kita.
Meskipun kita jauh, teman-teman ya, kalau istilahnya jauh di mata kan dekat di hati. Ya teman-teman ya, selalu bilang. Jadi sekali lagi sama teman-teman sekalian. Meskipun berbeda dalam pendekatan, dalam kesehatannya dan sebagainya, tapi tetap hatinya harus sama. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi kita ini kehilangan atau kesakitan, bukan cuma kesakitan secara ekonomi. Kita juga kesakitan secara budaya. Kayak dulu orang bilang, ayo tenang, kita bergandeng tangan gitu ya untuk maju bersama. Tapi sekarang nggak boleh bergandeng tangan ya. Ya, dulu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh gitu ya. Tapi sekarang mau bersatu jadi susah juga gitu ya. Bersatunya di online ya kalau kita sekarang ya. Tapi intinya sekali lagi maksudnya ini hanya bercanda ya teman-teman, jangan diambil ke hati. Lebih kepada maksudnya kita kembali lagi teman-teman sekalian, yaitu adalah bahwa terlepas daripada apapun yang kita jalankan hari ini, kita tidak boleh kehilangan kemanusiaan kita. Alasan kenapa saya curhat di sini sama teman-teman ada contohnya paling gampang. Teman-teman lupa ya akan sehat. Misalnya contohnya, teman-teman yang lakukan hari ini. Kadang-kadang sesama manusia teman-teman bukan kalau dulu membayangkan, ingat gak teman-teman dulu pernah ada satu pemahaman bahwa katanya kalau meningkatkan imunitas kita gitu, yaitu adalah dengan bersilaturahmi, apakah salaman, pelukan gitu ya, atau hugging gitu ya, bersama gitu ya, sebagai makhluk sosial kita bersosialisasi bersama. Nah itu maka imunitas kita akan meningkat gitu ya. Tapi yang terjadi kan hari ini tidak memungkinkan untuk hal tersebut gitu. Nah teman-teman bisa lihat, yang tadinya kita setiap kali ngelihat sesama manusia itu sebagai istilahnya yang menguatkan hati kita, kebalikannya hari ini dengan narasi yang ada tentunya kita menganggap bahwa sesama manusia itu sebagai ancaman gitu ya. Jangankan manusia ya sebagai ancaman, kita ngelihat dinding aja katanya di dinding itu virus-virus sudah mengintai kita, makanya kita harus ganti cat dinding katanya. Jadi teman-teman sekali lagi kita mesti punya satu kesadaran bahwa sesungguhnya kembali lagi bahwa kita tidak boleh kehilangan kemanusiaan kita terlepas daripada betapa beratnya situasi hari ini misalnya ya. Tapi kembali lagi teman-teman sekalian, ada istilah mengatakan kelaparan terbesar kapan akan arti dan makna. Jadi hati-hati jangan sampai ibaratnya sama manusia kita takut gitu ya. Tapi giliran di dalam kita makan semua rokok, alkohol, semua makanan yang hancur-hancur semua masukin ke dalam mulutnya gitu. Jadi yang justru yang menjadi musuh kita sesungguhnya kita masukin ke dalam mulut kita. Tapi bahkan sahabat kita, saudara kita aja dua tahun ini kita nggak mau ketemu gitu. Karena kita beranggapan adalah bahwa saudara kita itu ibaratnya kayak udah racun yang akan hadir kalau seandainya kita hanya bertemu. Jadi hati-hati dengan kehilangan kemanusiaan kita, terutama di tahun 2022 ke depannya teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, adalah sebuah sesuatu yang alami. Ketika kita sesama manusia itu sebenarnya selalu tendensi kecenderungannya adalah ingin bersatu. Gak pernah keinginan berpisah. Makanya kenapa ada istilah yang mengatakan kayak kita longing to become one. Kalau kita lakukan secara fisikalitas, itu yang disebut dengan namanya menyatu satu orang dengan orang lain. Menyatu. Dua tubuh menjadi satu tubuh. Itu yang disebut yang namanya seksualitas. Ketika kita longing to become one secara emosi, maka itu yang disebut dengan namanya love and connection, cinta dan kasih sayang, atau compassion kalau teman-teman tahu. Jadi makanya kenapa kita selalu bilang ketika Desi misalnya kan sayang sama baby ya Des ya. Jadi apa yang terjadi sama baby, kalau baby nanti sakit, Desinya juga ngerasa sakit. Betul ya? Baby senang, Desi akan ngerasa senang. Dan Desi lebarkan kesenangan Desi tadi dengan bukan saya sayang sama baby saya juga sayang sama adik dan kakak saya. Bukan adik dan kakak saya sayang juga dengan sepupu saya. Bukan cuma saya sayang juga dengan sepupu saya, tapi saya sayang juga dengan sesama teman-teman saya sebandung, misalnya Desi. Ternyata bukan cuma sebandung, tapi saya juga sayang sama semua teman saya yang Sunda-Sunda gitu ya. Naikin lagi terus Des. Bukan cuma orang Sunda yang saya sayang, tapi juga saya sayang sama orang Indonesia. Bukan cuma orang Indonesia yang Desi sayang juga sama orang Asia. Bukan cuma sama Asia, tapi juga Desi sayang sama manusia, sampai akhirnya Desi bisa sayang juga sama kucing dan anjing dan kawan-kawannya. Benar ya? Jadi teman-teman sekalian, yuk kalau kita mau berfokus kepada istilahnya kebersamaan, itu akan memberikan satu kekuatan yang akhirnya nanti meningkatkan imunitas. Makanya kenapa teman-teman sekalian kalau kita berbicara toxicity secara oportunistik hari ini yang terjadi, yaitu adalah ketika si patogen virus bakteri itu mengambil kesempatan kepada tubuh yang lemah, adalah karena kita selalu dekat dengan perlawanan hati, bukan dengan
pertemanan hati, Des. Makanya jadi kembali lagi teman-teman sekalian, kalau kita longing for to become one itu secara mentally, makanya itu yang disebut yang namanya conquest atau conquer gitu ya, atau penaklukan. Contohnya misalnya adalah pokoknya kalau bisa misalnya kita punya kebijakan tertentu, atau misalnya kita punya produk tertentu, atau misalnya kita punya kegiatan mengkampanyekan tertentu, kita berharap kalau bisa semua orang ikut dengan kampanye kegiatan kita tersebut. Itu namanya istilahnya longing to become one secara mentally gitu. Tapi kembali lagi kalau kita berbicara longing to become one secara penuh dengan kesadaran, itu yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika sesungguhnya. Ketika kita melihat semuanya, apakah beda ras, beda suku, beda agama, beda negara, bahkan beda jenis makhluk hidup gitu. Tapi kalau kita mau melihat persamaannya daripada kita, maka pada saat itulah sesungguhnya kita bisa istilahnya mencapai kebutuhan kita to become one. Tapi konsekuensi yang kita dapatkan justru adalah imunitas yang meningkat. Ini yang disebut yang namanya Bhinneka Tunggal Ika sesungguhnya. Seolah-olah kelihatannya berbeda, tapi pada kenyataannya atau realitanya adalah satu. Jadi berfokus kepada persamaan, bukan berfokus kepada perbedaan. Persis seperti apa yang kita fokuskan di sana, tenaga kita tersalurkan, juga kita dalam pertemanan berfokus kepada kekuatan atau kebaikan teman kita, bukan berfokus kepada kelemahan atau keburukan teman kita. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ini yang tadi saya katakan ya. Jadi dengan sebuah keikhlasan, maka sebuah perbedaan itu akan menjadi sebuah toleransi, bukan sebuah diskriminasi. Bahkan kalau berbicara dari kata kompetisi sendiri, competition, nah anak-anak fitness ya, kadang sering kita berkompetisi dengan yang lainnya. Tapi dari kata kompetisi sendiri sebenarnya berkooperasi, atau kalau istilahnya bahasa Inggrisnya it's conspired each other, untuk maju bersama. Nah jadi konsep daripada kalau kita bilang apa yang bisa kita lakukan di tahun 2022 oleh teman-teman kita seluruh bangsa di Indonesia, yaitu adalah yuk kita bersama-sama berkooperasi, bukan sibuk memecah belah, tapi justru kita sibuk untuk bersama-sama. Substansinya adalah apa? Menyehatkan bangsa dan negara gitu ya. Bukan hanya sekedar berlari daripada ketidakterjangkitan, tapi kita mau substansi yang utama realitasnya adalah saya ingin menyehatkan bangsa dan negara. Bangsa yang kuat berasal daripada masyarakat yang sehat, masyarakat yang sehat berasal dari keluarga yang sehat, keluarga yang sehat berasal daripada individual yang kuat, ibu yang kuat, bapak yang kuat, kita semua anak yang kuat ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ini yang disebut dengan namanya Bhinneka Tunggal Ika yang sejatinya terjadinya yang namanya sinergis, 1 tambah 1 sama dengan 11. Terjadi yang namanya orang-orang yang independen berkumpul bersama, akhirnya menjadi dari orang yang independen menjadi interdependensi. Dan pada saat itulah makanya kalau kita berbicara yang namanya persatuan Indonesia gitu ya, persatuan dunia, persatuan manusia dan makhluk hidup lainnya, kembali lagi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mudah-mudahan bisa menjadi pesan yang mungkin sekedar curhatan saya kepada teman-teman. Semoga tahun 2022 terlepas daripada mungkin nanti begitu banyak tantangan ya yang kita akan hadapi, semoga kita tidak kehilangan persahabatan, persaudaraan dan kemanusiaan kita. Saya ucapkan selamat tahun baru 2022, sehat selalu teman-teman. Cheers.